Oke, lingkungan itu macam-macam ya. Bisa kita hitungannya itu tempat tinggal atau misalkan kita kalau konteksnya sekolah itu berarti di kelas. Nah, kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan itu sebetulnya mulai dari hal-hal yang paling kecil ya. Setidaknya dengan kita kalau misalkan langkahnya pencegahan itu bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu kan ya, atau misalkan kalau ternyata sudah memang kotor kelasnya ya berarti kita lakukan misalkan seperti yang biasa kita lakukan di hari Jumat tuh kayak jungsi, atau mungkin beberapa kelas itu ada yang piket kelas dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut kan sudah disepakati ya kalau untuk lingkungan itu memang harus dijaga baik itu oleh siswa, guru, ataupun sivitas akademik yang ada di sekolah lain. Bagaimana kita dapat menjaga kelestarian lingkungan sekolah? Oke, kalau untuk konteksnya sekolah bisa di mana-mana ya selama dia lingkungan sekolah, entah itu kayak kelas, ruang guru, masjid, lapangan, perpustakaan dan lain sebagainya. Pokoknya segala macam apa itu namanya sarana atau yang memang masih berada dalam lingkup sekolah, ya maka yang memang harus dilestarikan. Kapan kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekolah? Oke, kalau misalkan ditanya dari kapan ya berarti sedari kita memang menjadi bagian daripada sekolah. Kalau siswa berarti ketika dia menjadi siswa baru di sini, gitu kan ya, selama dia bersekolah di sini, atau misalkan guru sebagai seorang tenaga didik di sini dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa juga dengan dari kita yang gimana mulai untuk ketika apa itu namanya sebelum pembelajaran, kalau misalnya konteksnya teknis ya, sebelum pembelajaran atau mungkin setelah pembelajaran dan lain sebagainya, kita cek lagi kelas kita kayak gimana, di luar seperti apa, di lorong-lorongnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Siapa yang berhak berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan sekolah? Semua sivitas akademik, jadi semua orang yang dimana mereka itu tergabung dalam keluarga sekolah tersebut, yaitu guru, murid, apa itu namanya, kalau sekarang jadi saya ada caraka ya dan lain sebagainya, satpam, siapapun itu yang dimana tergabung atau memiliki kontribusi terhadap sekolah, melaksanakan aktivitas di sekolah, ya maka dia harus bisa menjaga untuk kelestarian lingkungan sekolah. Kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan sekolah? Oh, itu sangat penting. Kenapa harus dilakukan? Yang sangat penting dan pentingnya itu karena di sekolah segala macam proses pembelajaran, segala macam transfer ilmu, transfer terkait dengan budaya dan sebagainya, transfer nilai, segala macam aktivitas positif itu dilaksanakan di sekolah. Kalau misalkan lingkungan yang ada itu tidak lestari gitu ya, tidak bersih atau tidak seperti apa yang kita inginkan, maka jangan harap kalau misalkan segala macam aktivitas yang kita laksanakan di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana kita dapat menjaga kelestarian lingkungan sekolah? Oke, mulai dari hal-hal yang kita sebutkan tadi di awal. Jadi mulai dari kita senantiasa untuk bisa melakukan pembiasaan gitu ya, bahwa untuk tidak membuang sampah sembarangan, jaga kebersihan kelas. Seminimalnya kalau langkah pencegahan tidak bisa kita lakukan, maka selanjutnya langkah yang harus kita lakukan itu adalah dengan tindakan action yang nyata. Misalkan kayak kita bersih-bersih kelas, misalkan kita ada piket ya itu tadi, atau misalkan ada jungsi dan lain sebagainya. Intinya mulai dari hal-hal yang paling kecil sebelum menunggu kepada hal-hal yang lebih besar lagi gitu ya. Karena kalau misalkan sudah mencegah itu akan lebih indah dan akan lebih enak daripada harus menyelesaikan. Makasih ya Pak. Ya.